Hai, Peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, hanya di The Real Pastor Sarah and the Purposes, Pastor Sarah Reaction Channel, Sarah FM. Kata hari ini, Christ is my Lord God. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya barusan tadi bermimpi ya. Jadi, ini hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022. Jadi mimpi saya ini Senin tanggal 19 Desember 2022 sampai ke tadi malam itu ya, sekitar jam-jam setengah 4 gitu, jam 3:30 mimpi itu berakhir saudara. Dan berarti sampai ke Selasa 2022 ya, tanggal 20 Desember. Nah, saya mau berbagi tentang mimpi saya saudara, karena sekali lagi mimpi saya bukan mimpi biasa ya. Mimpi yang saya selalu mimpi itu ada sesuatu pesan Tuhan, dan ini memang pesan Tuhan karena saya bukan pemimpi. Saya kalau bukan pesan Tuhan saya nggak pernah bermimpi ya. Bisa hampir tidak pernah bermimpi kalau tidak ada pesan Tuhan gitu ya. Nah, saya tadi bangun jam 4:30 ya saudara. Jam 4:30 karena mimpi, dan mimpi saya itu sangat mengerikan. Sebenarnya jam 4, tapi karena saya merasa masih terlalu dini ya, jadi sebenarnya jam 4 saudara. Karena masih terlalu dini, saya masih rebah-rebahan aja gitu ya. Saya tidur jam 11:45 tadi malam soalnya ya, hampir jam 12 malam. Saya mencoba tidur lagi tapi nggak bisa. Karena roh saya itu nggak tenang, lalu saya berdoa. Apa mimpi saya saudara? Saya bermimpi saya ada di satu tempat, saya nggak ngerti itu tempat apa, yang pasti rumah ya, dan sangat terpencil. Rumah tapi sangat terpencil saudara. Besar memang, bertingkat dan memanjang seperti rumah model dulu. Tetangga atau semacamnya juga sepi banget, seperti nggak berpenduduk gitu saudara. Nah, saya masuk mengintip ke rumah itu sambil memanggil orang di sana. Permisi, apa ada orang? Bu, Mbak, permisi. Begitu berkali-kali ya saudara. Lalu saya melihat peristiwa mengerikan di depan saya, pembunuhan sadis. Saya langsung diam dan menutup mulut saya ya. Karena langsung di depan saya gitu. Takut mereka mendengarkan saya. Kemudian pelan-pelan saya mencari jalan keluar dari situ. Nah, saat saya berjalan mundur dengan sekali-kali menoleh ke belakang saya, jangan sampai saya menyinggol sesuatu atau ketangkap temannya ya. Saya berusaha keluar dari tempat itu, saudara. Waktu saya sudah keluar, ya, sudah keluar dari tempat itu, ruangan itu, sudah di luar, tapi masih di sekitar rumah itu ya. Dari ruangan lain ada perempuan menarik saya masuk ruangan itu dan memberi isyarat ke saya. Jadi ada ruangan lain dan ada perempuan menarik saya dari ruangan yang lain itu untuk masuk ke ruangan itu, ke tempatnya dia ya, sambil dia memberi isyarat ke saya gitu, gitu, menyuruh saya diam saudara, sambil kami menoleh ke kanan dan ke kiri jangan sampai ada yang mendengar kami. Lalu dia bilang ke saya dengan setengah berbisik, yang kau lihat itu hantu di rumah ini. Saya bilang, kok bisa? Hantu itu ya roh jahat ya saudara, kok bisa? Mereka terlihat nyata. Dia bilang, itu penglihatanmu. Saya bilang, serem banget, apa mereka mati di rumah ini? Dia katakan lagi, perhatikan kemari. Ya, itu orang mati ya saudara, roh jahat, roh orang mati. Dia katakan, perhatikan kemari. Dia menunjukkan satu meja yang sangat berantakan. Ada banyak buku yang juga entah apa aja di atasnya ya. Ada banyak barang-barang saudara. Gue tanyalah saudara, saya tanya, apa ini? Kata saya ketika melihat ada satu buku seperti bergambar berikut angka, warna merah, darah. Gitu saudara, warna merah gambarnya itu, dan angka itu pun warna merah, dan merahnya itu darah ya, bukan tinta. Dia katakan, coba perhatikan buku ini, katanya sambil menunjukkan buku yang saya lihat tadi posisi terbuka. Lalu gue jawab lah saudara, ini gambar orang sedang membunuh seseorang dengan tragis. Dia bilang, coba lihat lembaran selanjutnya. Terus saya lihat saudara, begitu seterusnya saudara, saya buka lembarannya. Astaga, ini serem banget. Ini tinta apa, darah ya? Dia katakan darah. Jadi ada banyak kejadian
di situ saudara, yang tertumpahan darah, intinya pertumpahan darah saudara. Banyak kejadian yang sangat tragis di situ. Bukan cuma pembunuhan ya. Ada banyak orang yang bermatian. Ada banyak darah di mana-mana. Ya saudara, kematian tragis. Nah setelah dia bilang darah, itu bukan tinta tapi darah saudara. Saya bilang, wah, percikan darah gini bisa membentuk gambar. Siapa yang menggambar ini sehingga menjadi seperti komik atau buku cerita bergambar. Dan darah, serem banget semua gambar ini. Saya bilang gitu ya. Nah dia bilang, karena itu berupa pesan. Coba lihat angka berapa di atas kejadian di buku itu. Gue bilang, enggak jelas, angkanya enggak jelas. Lalu dia memegang buku itu dari samping dan memiringkan ke arah saya. Nah dia bilang lagi, perhatikan lagi angka berapa yang tertulis di situ. Gua melihat ya, saya melihat darah kering dalam buku itu bergerak saudara. Seperti berjalan membentuk angka dan membentuk angka ya. Nah gue bilang 2009, apa ini semua kejadian 2009? Kejadian tragis di 2009 apa maksudnya? Dia katakan saudara, perhatikan itu baik-baik, jangan sampai kau lupa. Udah waktunya kau pergi. Terus gue bilang, apa maksudmu aku pergi? Emangnya kamu gak ikut? Kita pergi sama-sama, saya bilang. Dia bilang, kau yang terpenting, aku di sini saja. Tugasku menjaga dan memastikan kau selamat dan membawa pesan ini sampai semua digenapi. Gue agak bingung di situ ya. Mandangin dia, tatap-tatapan gitu saudara. Terus gue bilang, apa itu artinya bahwa ke depan ini kejadian yang akan terjadi adalah kejadian tragis di tahun 2009. Kematian tragis di tahun 2009. Lalu dia menyobek buku bergambar itu saudara dan memberikannya ke saya. Dia bilang, bawa pesan ini bersamamu dan jangan lupa, berhati-hatilah. Lalu saya keluar ruangan itu seperti katanya ya, pergi sambil berkali-kali menolehnya. Saya menoleh ke dia, jalan lagi untuk keluar, menoleh lagi. Nah seperti itu saudara ya, bolak-balik. Dengan tatapan saya akan bertanya ke dia, kamu beneran gak ikut aku? Dia pun memberikan tatapan ke saya akan bilang, pergilah aku tetap di sini gitu ya. Nah singkat cerita, keluarlah saya dari tempat itu, ya walaupun gak mudah ya saudara, karena tiba-tiba suami saya datang tak dari mana. Saya harus menghindari dia nih saudara, karena feeling saya bilang waktu itu, dia bukan suami saya, tapi roh lain, yaitu roh jahat, seperti Roro yang tadi saya lihat di awal. Nah akhirnya saya ada di tempat yang banyak pohonnya, yang agak jauh dari rumah itu. Tapi rumah itu masih kelihatan karena tinggi bertingkat ya saudara, dan saya terbangun. Nah saat bangun itu saudara, saya mencoba tidur lagi tapi gak bisa. Hati saya gelisah dengan pesan itu, lalu saya berdoa dan bertanya pada Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Lalu Tuhan katakan dalam roh saya, itulah yang nanti akan terjadi ke depannya mulai hari ini. Kejadian tragis di tahun 2009. Saya kaget saudara dan melihat sebentar di Google tentang kejadian tragis di tahun 2009. Kita cek saudara. Nah ini saya ketik ini saudara tadi dan kita lihat apa ya yang nongol di sini saudara. Enam peristiwa terpanas 2009. Desember 31 Desember, setelah 4 tahun damai tanpa ledakan bom, peristiwa Nazi itu terjadi lagi di pertengahan Juli. Nah, ini di Hotel Marriott ya saudara, ini terorisme, bom, banyak bom bunuh diri ya, 6 peristiwa. Coba kita lihat, saya juga belum buka, kita buka sama-sama. Duh. Enam peristiwa terpanas 2009 ya. Kita lihat ya. Awal tahun wajah demokrasi. Unjuk rasa ya saudara, unjuk rasa yang anarkis. Nih, dipukul dan didesak para pengikut ini. Unjuk rasa yang anarkis sampai banyak orang mati saudara. Dan juga ada bom Marriott ya, bom bunuh diri, terorisme saudara.
diduga bom ini akan bunuh Presiden SBY katanya. Nah, waktu itu menghadapi pemilu. Nah, sekarang juga mau pemilu ternyata kan ya saudara. Mau pemilu saudara. Ya walaupun 2024 ya saudara, tapi ini kan sudah zaman-zamannya untuk kampanye dan mau pemilu ya. Skandal Bank Senturi. Jadi ada masalah dalam bank juga saudara, itu bicara soal keuangan saya. Nah, saudara lah yang memperhatikan ini ya saudara, saya menunggu poin-poinnya tapi ternyata bukan dibuat dalam poin tapi dalam cerita. Saudara baca saja di situ ya. Ini kecelakaan pesawat ya. Ada 4 pesawat TNI alami kecelakaan. Ini saya tidak tahu apakah pesawat TNI juga yang akan alami kecelakaan. Yang jelas ada kecelakaan pesawat juga saudara. 10 peristiwa heboh. Ini kasus penculikan, pembunuhan juga saudara. Nanti saudara tonton saja ya. Kok tonton, baca maksud saya saudara. Karena ini pun saya tadi cuma lihat judul, belum saya buka-buka seperti ini ya. Nanti saudara lihat saja, tapi kan ada bacaannya di sini ya, kasus penculikan Jaycee Lugat ya. Jadi diculik lalu dibunuh. Secara hari ini kecelakaan maut juga saudara, banyak orang mati karena kecelakaan maut. Jadi hati-hati ya ini. Kebakaran tetap ya saudara, kebakaran, kecelakaan nih saudara ya. Pembunuhan, orang demo anarkis, hati-hati saudara. Ini kecelakaan bus tragis. Gempa bumi juga ya saudara, gempa bumi 2009 itu ya saudara. Yang dahsyat ya, banyak ini. Ribuan nyawa mati saudara, banyak ribuan nyawa melayang, merenggut ribuan nyawa. Jadi ada banyak orang mati karena gempa, hati-hati. Kecelakaan tragis nih saudara, kereta api ya. Jadi bukan cuman di darat bis itu, tapi kereta api, yang jelas seperti itu ya. Soal gerhana matahari dikatakan di sini, berarti hati-hati soal iklim saudara, cuaca yang ekstrim ya. Nih kecelakaan lagi saudara. Ada pembunuhan paling mengerikan ya saudara. Pembunuhan paling mengerikan, dan ini nggak usah saya buka lah ya. Pokoknya saudara tahu ya. Terus masalah persepak bolaan juga hati-hati, karena sekarang kan zamannya bola dunia. Saya juga nggak tahu, saya nggak mengikuti karena memang saya nggak suka nonton bola. Tapi di tahun 2009 juga terjadi ada tragedi sepak bola dunia dan sepak bola dunia ya. Ini juga sepak bola dunia juga ya tahun ini ya saudara. Ya kan 2022 ini. Saya beneran nggak tahu ya, ini nggak secara kebetulan. Jadi mimpi saya itu apa ya, benar gitu ya, pas momennya gitu. Aduh, tragedi Kanjuruhan ya saudara tahu ini. Aduh, kecelakaan maut saudara, kecelakaan tragis ya. Nih saudara, pertikaian antar partai juga ya. Duh, kecelakaan ya saudara, hati-hati saudara ya. Kalian lihat saja saudara, yang jelas apa yang tertulis dalam Google itu ya saudara, tentang kematian tragis nih, kejadian tragis di tahun 2009. Itulah yang akan terjadi di Indonesia di tahun ini sampai menuju nanti ke tahun depan ya. Akhir tahun ini saudara, mulai hari ini ya, mulai hari ini sampai seterusnya, itulah yang akan terjadi. Nah, ini saja saudara pesan Tuhan hari ini ya. Dan saya tidak peduli saudara percaya atau tidak percaya
perkataan saya, menerima atau menolak perkataan saya, karena bagian saya itu hanya menyampaikan ya. Saya tidak peduli banget apa pendapatmu. Oke, saya peser Tuhan Yesus memberkati.